Shalom. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sebuah laku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Selamat pagi. Ya, Esther, Sepsi, Pak Anton, selamat pagi. Bu Foni, Pak Paulus, selamat pagi. Pak Martin, Bu Feby, semua yang sudah bergabung, selamat pagi. Pak Henry, Bu Vikan, selamat pagi. Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Elias, Pak Elias, Bu Titik Sulistiani, Pak Mei, Tasya, Elo, Bu Ruli, good morning semuanya. Ayo kita baca 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 14. Hari ini hari Rabu 28 Mei ya. Cepat sekali, sebentar lagi masuk bulan Juni ya. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 12. 14. Sampai 14. 2 Timotius 1 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Amin. Ya, sampai ayat 14 saja. Kita baca sekali lagi 2 Timotius 1 ayat 8. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Amin. Amin. Selamat pagi Bu Wanda.
Pak Budi Utomo, Bu Rima, Pak Anton, selamat pagi semuanya ya. Kita baca, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya. Nah, ini tema kita adalah pergi dan beritakan. Nah, bagi orang-orang di negara-negara yang punya peraturan tidak boleh menginjil atau tidak boleh perpindahan agama yang terjadi di satu negara, maka tentu ada beberapa rasa prihatin yang besar atas keberadaan orang-orang yang pergi menginjil ya. Bagaimana kita harus berdoa untuk mereka agar mereka tidak menderita, baik itu oleh penjara ataupun oleh tindakan-tindakan lainnya ya. Nah, Rasul Paulus memahami bahwa bahaya yang melekat dalam pemberitaan kabar baik. Ia sendiri di penjara, ayat 8 sampai 16. Memang penginjilan itu menjadi satu hal yang gampang-gampang angel ya. Gampang-gampang angel. Maka dari itu hari ini penginjilan itu lebih baik dilakukan secara pribadi ya, penginjilan pribadi. Artinya face to face ya, bukan di lapangan, bukan di secara terbuka begitu ya. Itu manfaatnya kurang daripada orang yang face to face ya, yang diajar dari kepingin mengenal Kristus, diceritakan tentang Kristus dan bagaimana Kristus itu menyelamatkan dan sebagainya. Itu pun belum tentu orang itu mau percaya ya. Tetapi dengan ketekunan, dengan pertolongan yang terus-menerus, dengan kesalehan hidup kita, ia bisa melihat bahwasanya Yesus itu penolong, Yesus itu penyelamat, Yesus itu bisa berbuat segala sesuatu karena Dia itu Allah ya. Nah, Paulus di penjara, ayat 8 dan 16 ya. Ayat 8 kita baca. 2 Timotius 1 ayat 8, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah ini dilanjut 16. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ya, Amin. ada orang-orang yang dipenjara karena memberitakan Injil ya. Jadi tidak perlu malu kalau dipenjara karena memberitakan Injil. Tetapi kalau dipenjara karena kesalahan sendiri, entah itu mencuri, membunuh, membinasakan, menipu, macam-macam ya. Nah, itu patut malu. Maka Paulus tidak ada yang dapat menghentikan untuk memberitakan Injil. Karena dia punya prinsip. Filipi 1 ayat 21. Kita baca Filipi 1 ayat 21. Selamat pagi Bu Tiar, Pak Salmon, Patrick, good morning. Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Maka Paulus dengan prinsip ini ia bisa bertahan untuk tetap memberitakan Kristus kepada orang lain. Sebab ia tahu jika ia mati, ia akan bersama Tuhan Yesus. Paulus mengingatkan Timotius bahwa Roh Kudus akan memberinya kekuatan. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh
ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Amin. Roh Kudus adalah pemberi kekuatan, pemberi kasih, dan pemberi ketertiban. Allah memanggil kita semua orang percaya dimanapun kita berada, baik itu di negeri sendiri maupun di luar negeri, untuk setia mengabarkan tentang Yesus kepada orang lain. Kita mungkin saja menderita, tetapi di dalam penderitaan kita Dia selalu menyertai kita. Amin. Amin. Ada banyak orang di dunia ini ketika bertemu dengan seseorang asing dan sebagainya cenderung untuk berbicara tentunya ya, saling menyapa dan sebagainya. Tetapi sedikit yang mau memberitakan tentang Yesus yang telah menolong dalam hidupnya. Ayo mulai hari ini dicoba ya, karena tidak ada orang yang akan tidak berterima kasih atau langsung menolak dan sebagainya ketika kita bersaksi tentang pertolongan Tuhan untuk diri kita sendiri ya. Mungkin saudara bersaksi tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan hidupmu ketika ada kecelakaan atau menyelamatkan anakmu ketika sakit. Nah, itu tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu ya. Kan bercerita tentang dirinya sendiri. Terserah dia mau dengar atau tidak. Seringkali kita ini juga takut mati ya, bener nggak? Ya. Kemarin peristiwa kerusakan pesawat yang ditumpangi Bu Ineke ya, istrinya Pak Yusak itu dari perjalanan pulang dari Bali ke Surabaya itu cukup mencekam ya, karena mengalami kelistrikan yang rusak ya, jadi harus didandani dulu. Ketika selesai diperbaiki, terus penumpang disuruh masuk lagi gitu ya. Ternyata pesawatnya sama, pesawat yang tadinya mengalami trouble. Nah, seandainya kata Anda yang naik pesawat itu kira-kira mau jadi pulang atau besok aja. Nggak jadi naik pesawat yang bermasalah itu atau tetap nekat aja pulang gitu ya. Hidup untuk Kristus, mati pun untuk Kristus. Apa punya prinsip seperti itu ya? Kalau punya prinsip seperti Paulus Filipi 1 ayat 21, ya tenang-tenang aja, terserah ya. Mau hidup kek, mau mati kek, terserah urusan Tuhan. Tapi tidak setiap orang kan mampu berpikir seperti itu. Punya iman yang kuat seperti Abraham. Belum tentu setiap orang percaya mempunyai iman yang kuat. Maka dari itu tentu mereka semua pada berdoa ya. Dan ketika mau mendarat ternyata trouble itu muncul kembali ya. Sampai muter-muter beberapa kali enggak turun-turun, enggak melandas karena ternyata roda enggak bisa keluar ya untuk pendaratan itu. Ngeri enggak? Ngeri loh. Makanya kalau saya terbang, saya berpikir begini, wih ini gede ya, kok bisa ya ngawang di angkasa ya. Pernah nggak saudara berpikir seperti itu? Ini loh besar sekali, kok bisa ya ngawang. Lah kalau saya mikir-mikir itu, lebih baik saya tidur ya, minum antimo atau minta wine sama pramugari ya, langsung telesek tidur sampai akhirnya tiba-tiba udah mendarat. Kalau daripada ada masalah kan tidak bisa parkir ya. Ya itu teman bilang, ya ini kalau ada rusak di atas piye, mosok isa parkir, ndak isa. Jadi semua kan tergantung pada Tuhan ya. Walaupun itu tergantung pada pilot, kopilot dan seluruh awak mesin ya, juga menara pengawas di darat ya. Itu semua harus didoakan. Jadi kalau mau terbang itu doanya panjang banget tentunya ya. Dari menara di darat sampai semua alat-alat kita doakan, tidak entek-entek doanya ya. Ya karena seperti itulah kejadian bisa terjadi at any time ya. Belum lagi cuaca buruk ya, turbulensi dan sebagainya. Nah itu seperti perjalanan hidup dan mati ya. Makanya ketika Ineke
WA saya, Bu, titip apa? Saya ngomong, sudah kamu pulang aja dengan selamat ya. Sudah, itu cukup membahagiakan kita semua. Pulang dengan selamat, pulang pergi dengan selamat. Wes ndak usah ngoleh-ngolehi apa-apa. Sudah terlalu banyak. Daster ya sak lemari, makanan manis ya ndak oleh. Nanti yang makan kan Pak Gem. Ndak usah, saya katakan. Sudah kamu pulang aja dengan selamat. Ternyata juga selamat sampai Sidoarjo. Puji Tuhan. Nah itu mau ndak kita saksikan ya. Mau ndak kita bersaksi bahwa Tuhan Yesus sudah menolong. Pulang pergi selamat. Jadi saudara-saudaraku, Allah memanggil kita semua yang percaya dimanapun kita berada untuk mengabarkan tentang Yesus kepada orang lain, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu baik ya, masih memberi kesempatan buat kita mendarat dengan selamat, semua selamat ya. Tentu ini pengalaman yang mendebarkan hati, apalagi bagi yang punya penyakit jantung ya, kalau pergi terbang itu harus betul-betul dijaga ya. Nah inilah pengalaman-pengalaman kehidupan. Tetap Alkitab bilang pergi dan beritakan ya, pergi dan beritakan. Hidup mati kita milik Tuhan. Amin. Amin. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus mengerti ketika ia mati ia akan bersama dengan Yesus. Dan di dunia ini banyak penderitaan yang dia harus alami. Suka dan duka harus dialami. Nah, seperti kita pada masa-masa musim umur kita harus tahu ya. Ketika sudah usia tidak produktif, mungkin juga sudah tidak bekerja dan lowongan kerja sudah menolak orang usia 50 ya. Bener nggak Pak Gem? Ya. Kalau Pak Gem ini masih kerja umur 74, itu sungguh kasih karunia Tuhan ya. 4 kali pulang pergi dari Sidoarjo ke Porong. Pagi, siang, sore, malam ya. Itu semua karena Tuhan ya. Jadi kita nggak usah sombong, kita nggak usah iri hati kepada orang lain. Semua ada jalurnya sendiri-sendiri. Ketika kita masih muda, mungkin kita bebas mau kerja, ngelamar kemana-mana pasti diterima. Tetapi ketika usia beranjak naik, sudah mulai terbatas ya. Bahkan ada tata boga yang mengambil orang-orang yang usianya sudah lanjut diberi kerjaan. Tapi itu pun tentu banyak kendala ya. Masalah kesehatan, tentu tidak bisa cekatan seperti anak muda. Dan tentunya sudah slow motion ya. Kemarin saya dapat berita bahwa seorang rekan ketika berbicara di loteng ya, di tangga itu berbicara ya. Maka dari itu jangan berbicara di tangga ya. Jangan sekali-kali berbicara di tangga. Dia itu bercerita tentang renovasi rumah dan sebagainya sampai di bordes, yaitu tengah-tengah perjalanan tangga loteng itu dia terjatuh. Karena saking asiknya cerita, dia lupa kalau dia itu sudah di separuh tangga ya, maksudnya ada 12 anak tangga yang masih untuk ke lantai bawah. Dan dia terpelanting dan dia jatuh terguling-guling, semua orang menyaksikan ya. Tapi tidak bisa menolong, gimana? Kan itu langsung terguling. Dan akhirnya tangannya itu, lengannya pergelangannya patah saudara ya. Dan harus segera disambung. Karena itu otot kan harus segera disambung. Nah itulah makanya kita harus fokus ya. Kita harus fokus. Kalau di tangga jangan diajak ngomong ya. Seringkali orang itu ngajak ngomong tidak tahu tempat ya. Ngomong di jalanan, ngomong di mana-mana diajak ngomong, Mbok ya ditunggu sampai duduk terus kemudian ngomong gitu loh ya. Aku mau ngomong ya, ayo kita duduk kan gitu. Nah kalau jalan diajak ngomong bisa ndak tahu itu ada apa di depan ya, bisa terpelanting.
Nah itu berapa ongkosnya? 400 juta saudara. Tangan ini loh putus ya, 400. Bukan main ya saudara-saudara, 400. Maka dari itu hari ini ayo di rumah ya. Ya daripada tadi itu tidak fokus ya. Makanya kalau kita naik tangga atau turun tangga, walaupun itu cuma 4 tangga atau 2 tangga, itu lihat ke bawah ya, lihat kaki itu ya, yang diinjak itu apa. Bawa barang, kalau turun tangga terus bawa barang. Nah ini, itu saya pernah itu terpelanting. Bawa gelas-gelas dan 3 gelas saya bawa. Jatuh semua. Perang, pecah semua gelasnya. Untung gelasnya sing pecah bukan orangnya. Bukan orangnya yang pecah ya. Gelasnya pecah semua, periang. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan itu one by one ya. Mungkin kita merasa dulu masih muda, tidak apa-apa dirangkep aja semua. Tetapi ternyata setelah kita menjalani musim-musim dalam kehidupan kita, ada masanya ya, ada masanya kita lari secepat kilat, ada masanya kita mulai pelan-pelan, mulai mau hidup secara fokus ya, mulai menata ulang kehidupan ini tidak amburadul gitu ya. Dan terpenting pergi dan beritakan Injil. Nah itu tugas kita. Ada banyak orang ribut tidak punya kerjaan ya. Sebetulnya kerjaan itu kan banyak ya. Pekerjaan memberitakan Injil itu pekerjaan ya. Kalau sudah pensiun mau ngapain ya? Ngangkat-ngangkat sudah tidak kuat, mata sudah buram. Yang satu yang bisa kita kerjakan, berdoa untuk orang lain ya. Kemudian jadi penasehat, penolong, pemberita Injil ya. Tuhan itu penolongku. Ada kan orang-orang yang suka ngomong terus, nah itu pergunakan ngomong aja itu untuk menginjil, bukan menggosip ya. Iya. Ini menginjil, wah itu luar biasa loh penginjil. Ngomongnya terocos itu nanti tidak ada titik komanya. Orang mau tidak mau sudah terima Yesus saja sudah, daripada berbeken gitu ya. Meninggalkan ngomong aja. Ya betul juga ya. Iya. Orang-orang yang dikasih karunia untuk berbicara ya. Mungkin setelah sepuh sudah lagi ndak bisa disuruh khotbah dengan baik dan sebagainya, tapi masih bisa berbicara ya. Ya bicarakan tentang Injil, tentang kebaikan Tuhan selama hidupmu. Pasti itu jadi berkat. Amin. Pak Bambang, Bu Vera, selamat pagi. Nanti Pak Bambang kalau sudah menapaki usia 85-90 kan tetap ngomong karena pengkhotbah. Tapi biar positif ya, tetap memberitakan Injil gitu loh ya. Jadi kita ini tidak ada pensiun ya, nggak ada kita ngomong aku tidak punya kerjaan. Ada kerjaannya, yaitu memberitakan Injil ya. Datangi rumahnya orang yang sakit, didoakan, itu kan pekerjaan saudara-saudara ya. Kalau di Australia itu pekerja sosial itu ya. Jadi membantu orang-orang sepuh, memberitakan kabar baik, membacakan Alkitab. Nah, itu pekerjaan mulia ya. Kadang-kadang anak, istri, menantu tidak punya waktu untuk membacakan itu pada orang-orang yang ada di rumahnya. Tetapi ayo saudara datangi. Kan mereka senang ya. Berapa seminggu 2 kali itu pasti senang lah. Pasti saudara diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Amin. Halo Bu Lasma, tetap sehat, tetap semangat ya. Oke, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau sudah berikan pada kami bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Terima kasih Roh Kudus. Kau sudah bimbing kami sehingga kami mampu untuk melakukan penginjilan, kami mampu untuk pergi memberitakan Injil-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga banyak orang menjadi mengenal Engkau, percaya pada Engkau dan diselamatkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, kami berdoa saat ini untuk mereka para penginjil yang ada di dalam penjara, mereka yang dianiaya, mereka bahkan yang sudah
rela menanggung penderitaan selama hidup di dunia untuk menjadi pekabar Injil di desa-desa, di daerah terpencil, di negara-negara yang tertutup, di mana menjadi Kristen itu dilarang. Maka kami berdoa untuk mereka, beri kekuatan, beri hikmat, beri kemampuan, dan beri sukacita buat mereka untuk memikul salib, untuk pergi dan memberitakan Injil damai sejahtera. Kami memahami bahwa begitu banyak penderitaan yang harus kami terima, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan memberi kami kekuatan, penghiburan, kasih, dan ketertiban. Terima kasih Tuhan untuk para pemberita Injil yang dengan giat memberitakan Injil baik melalui media sosial maupun secara tatap muka. Terima kasih Bapa, beri hati kami untuk tetap memberitakan kabar baik daripada Kristus Yesus Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, tetap sukacita. Haleluya. Ibadah di gereja masing-masing yang sore. Kita mengadakan sore. Pagi, ada yang sore. Ada yang pagi, ada yang sore. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.